Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Ruang Waktu dalam sesi podcast. Kita sekarang berada di kaki apa perut nih, Kang? Soalnya Ibu kan udah dataran tinggi. Udah termasuk paha. Udah paha loh pemirsa. Kita udah di dataran tinggi ya. Bagi yang belum tahu Ibu kan, itu tepatnya ada di paha Gunung Cermai di Kabupaten Kuningan. Desanya desa Cisantana. Kita sekarang berada di Ipukan dengan narasumber Kang Jawil selaku pembuka bukan situs ya Kang, lebih ke tempat bermain tapi bukan untuk main-main gitu ya. Kita berada di Ipukan dengan Kang Jawil. Kang Jawil nanti akan menceritakan kisah-kisahnya ya, baik dalam membuka tempat ini atau pengalaman-pengalamannya yang pernah dihadapin gitu. Nanti Kang Jawil akan merangkainya lebih rinci lagi ya. Kang Jawil apa kabar? Alhamdulillah. Kang Jawil udah lama nggak ketemu Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat kan. Kang Jawil kesibukannya sekarang apa aja? Masih di sini. Masih di sini. Cuman untuk sekarang karena mendekati Natal dan Tahun Baru yang kebiasaan cuaca kalau dibilang buruk ya beginilah. Di sekeliling kita cuma ada kabut. Kabut tapi sahdu Kang. Oh, itulah bagi orang kota. Saya tinggal di kota tapi hati desok Kang. Kang Jawil, dulu waktu buka Ipukan ini tahun berapa Kang? Buka Ipukan 2013. Udah lama ya Kang? Dan itu pun melalui proses ketika 2004 masuknya Taman Nasional, dan yang gunung ini yang tadinya perhutani yang bisa tumpang sari ternyata dikonservasikan. Di situ mungkin masuknya Taman Nasional 2004, 2005 masuk ke warga, masyarakat harus turun gunung, masyarakat nggak bisa nerima, langsung turun, minta waktu perjanjian waktu itu 3 tahun. 3 tahun itu 2008 masyarakat harus disuruh bakal turun gunung dengan sendirinya. Disitulah kita 2008 turun gunung drastis, sangat drastis. Drastisnya kita biasa hidup di gunung, ngelola tanah gunung, dan ternyata sekarang udah bongkar waktu itu karena dikonservasikan. Memang dulunya di sini perkebunan apa Kang? Sayur. Oh di sini tadinya sayur. Lebih ke sayur karena tanah gunung sampai ketinggian 1400 gen. Oh. Tanaman sayur. Tapi kopi juga ada ya Kang? Kopi mah itu mah cerita dulu, mungkin zaman nggak tahu zaman Kuningan masih desa, nggak tahu Kuningan masih kecamatan, itu udah ada kopi. Itu udah lama banget itu. Lama pisan. Iya. Makanya 2008 turun gunung, yang lain pada masuk ke galian batu, masuk di proyek, pada merantau, nggak tahu nyari kerjaan karena kebanyakan orang Palutungan itu nggak punya tanah pribadi. Dan saya pun nggak punya 1 meter pun nggak punya. Apa maksudnya orang tua nggak punya ada lahan untuk bertani, makanya bingung kita mau merantau kemana. Dan akhirnya nganggur. 2009 sempat jadi tukang parkir, 2000 dari Stroberi langsung ke Palutungan, dan disitulah adanya Taman Nasional tukang parkir itu ya gara-gara saya. Oh, Akang pencetusnya berarti. Saya pencetusnya. Di situ didatangi pengelolanya, datangi Kapolseknya, bahkan dari Balai Taman Nasional pada datang. Saya nggak pernah mundur karena saya nggak salah. Ya. Teman-teman yang ikut ketika datang dari Polsek itu pada lari ke warung, pada lari kemana? Saya tinggalnya. Ada apa? Apa-apaan kenapa? Kata saya. Ini kok sampai mungut-mungut? Siapa yang mungut? Saya hanya menjaga kendaraan pengunjung. Sementara ini orang datang masuk juga bayar, foto barang-barangnya, helmnya, kendaraannya tuh biarin. Siapa yang bertanggung jawab? Saya hanya menjaga. Kalau pas ada yang ngasih, ya alhamdulillah.
Karena saya niatnya untuk ngejagain, ngerapihin. Masa orang udah dirapihin, udah dijagain, ya ketika ada timbal balik ya alhamdulillah bagi saya. Nah, akhirnya diberesin, dibentuklah ketua parkirnya, dan ternyata ketua parkir pun bapak saya sendiri yang sekarang jadi ketuanya di kita. Saya ngikut bareng sama bapak itu dari kecil, bahkan keluar SD saya tawarin untuk lanjut sekolah, lihat kondisi orang tua ke gunung dan nyari nafkah, nyari buat makan. Saya enggak lah, mau sekolah enggak, mau kemana, ini kan saya bantuin orang tua ke gunung. Sekolah mau jadi apa, ini udah bisa nulis, bisa maca, ya udah. Ini dari kecil sampai sekarang bapak masih ada, tetap bareng. Berarti Akang tuh sebenarnya anak gunung dari kecil ya Kang. Dia Dia udah lewongan tuh dari kecil, bukan sekarang yang kelihatan sama orang gitu Kang. Berarti awal mulanya Akang tuh di Palutungan dulu. Palutungan dulu di Curug Putri. Dan 2010 itu saya melihat prospek ke depan. Ya. Prospek ke depan, kenapa di 2010 itu ngejebol orang kota itu pada lari ke gunung. Nah disitulah punya pikiran, ini saatnya kembali ke tanah. Dari 2010 udah bisa perhitungan kayak gitu, saya ikuti alur PMGC arahnya kemana, apakah untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk menyengsarakan masyarakat. Saya ikuti itu dari mulai kebakaran, penanaman, sampai ngukur debit air, sampai saya akhirnya di situ saya pun belajar tentang alam IPA lah. Kok gini, saya udah kebuka mungkin di saat pembelajaran konservasi waktu itu. Dan sampai ketika lihat pohon udah tinggi 2 meter pun sayang kalau ditebang. Kita nanam-nanam dari kecil, nanam 125 hektar yang lama 6 bulan lama itu nggak beres. Kita nanam dari segini, ketika udah gede 2 meter terus kita harus tebang. Ya udah, saya kepikiran untuk menjaganya. Dan 2013 diajak masih petugas yang itu, diajak ukur debit air sampai jelajah berapa curug ada yang di daerah Palutungan. Dari mulai Curug Putri kita telusuri sampai mata airnya di mana, sampai curugnya ada berapa, mata air lagi di mana, kita telusuri dan akhirnya cerita istirahat di sini setelah perjalanan menjelajah curug itu. Nah disitulah saya tiba-tiba petugas tuh ngomong, ini jualnya lebih, ini waduh ini bisa menjadi nilai jual gitu kan. Ketika lihat kita istirahat di situ di lapangan, pas lihat ke samping, kalau saya dari kecil lihat ini memang gunung. Ya karena tiap hari ke situ ya jadi biasa aja. Be aja, maksudnya kan be aja teh. Saya belum mengenal. Ya, Belum mengenal. untuk bidang pariwisata mungkin ya. Intinya belum mengenal siapa dia gitu. Dan akhirnya Bang bersama rekan-rekan sama bapak sama waktu itu 4 orang ditanya mau nggak ngebuka tempat ini. Dengar kayak gitu pun saya nggak percaya anak kita nanam 1 meter panjang 5 meter aja nggak boleh, masa tempat sekian hektar boleh dibuka. Beneran Pak ini bisa dibuka? Bener, sok tinggal situ maunya aja. Saya yang ke atasnya yang ngurusin surat-surat ini Administrasinya. Di situ pun udah ngerasa wah, karena kepikiran 2010 sampai 2012 itu jadi tukang parkir di Palutungan. Saya sempat berpikir kenapa kita jadi tuan rumah hanya memperebutkan nasi kecilnya, remehnya gitu kan. Kenapa tumpengnya nggak kita miliki gitu. Kita hanya sebagai tukang parkir, tukang warung, kenapa yang dipikirkan itu uang gedenya itu sama orang lain. Nah di situ banyak kepikiran. Dan ketika ditawarin ini pun udah ngerasa bangga pisan, ngerasa wah pisan dia. Karena ada peluang. Alhamdulillah saya udah, aduh, kalau di bahasa Sunda kan, alhamdulillah saya udah dikasih harta karun 1 gudang harta karun. Berarti Akang langsung ya yang ditunjuk sama instansi itu tuh ya? Bareng sama bapak, bareng sama ada 4 orang waktu itu. Ya karena kita satu kelompok di tukang parkir, ya akhirnya
ya ini juga gitu. Saya udah ngerasa udah wah pisan pokoknya, padahal dia telur, padahal dia gawean, boro-boro jalan gede kieu, itu aya jalan enak, tapi udah ngerasa wah, alhamdulillah. Karena mungkin Akang udah menggambarkan ya. Itu udah merasakan, Udah merasakan. kok saya ini mah bunga pisan gitu kan, malah jadi telur gaweanan gitu, sementara tenaga nggak ada. Anggota cuman yang parkir itu waktu itu 10 orang satu kelompok itu, yang bisa diajak kerja itu cuma 7 orang. 7 orang pun gitu nggak tiap hari. Ada yang selama ngebuka ipukan sampai rame itu kerja cuman 2 jam atau 3 jam itu, cuma sekali-kalinya udah. Disitulah jadi menjabarkan ketika saya udah merasa wah udah mau senang pak pisang itu, karena nanti itu mah di proses kenapa saya ngerasa wah, dan ternyata seiring berjalan ngebuka tempat ini, ngeberesin, ngebabat meski sendiri saya nggak peduli, alhamdulillah. Dan disitulah punya angan-angan mudah-mudahan tempat ini ramai, saya bisa memperdayakan orang tetangga atau orang setempat, meski nggak semuanya, minimal beberapa puluh bisa merasakan hasil kerja saya. Harapan terbesarnya kan. Harapan terbesar itu, karena ketika di Curug Putih kita hanyalah memperebutkan remeh, gorengan sama bubuknya, kenapa gorengan utuhnya nggak kemakan sama kita. Ajaklah semua masyarakat kalau itu tiap kali Jumatan, Pangurah Wawar, ayo perhitungkan, ayo jadikan aset untuk khusus Palutungan. Aduh, karena di waktu itu emang lagi susah-susahnya ya, gitu. Susah-susah itu orang kerja di proyek, gali batu dan lain-lain. Ini kerja yang mau. Jadi masih berpikir hari ini saya harus dapat penghasilan gitu ya. Sedangkan di sini kan menggarap dari nol gitu ya. Jadi belum ada gambaran untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai diharapkan gitu kan ya. Waktu itu dia sempat ngajak pemuda dan mau kerja itu diiming-imingan udah buat ngeliwet mah, karena ada anggaran penanaman waktu di arah Curug itu cuma 200 bata waktu itu. Jadi ada anggaran sedikit kita lemparkan untuk narik para pemuda, ayo narik para pemuda itu, ayo kerja, ayo kita buka, ayo kita jadikan aset Palutungan, ini milik kita loh. Gak mempan juga. Datang itu pada kerja itu ketika lagi ada anggaran buat ngeliwat lah, buat ngopi. Ketika nggak ada anggaran hilang semua, nggak ada satu. Sampai ada yang mau ikut, pikirannya ini tuh proyek dari Taman Nasional. Ikut atau kerja itu, ya ayo tinggal kita kerja. Besoknya datang itu 4 hari minta uang dari mana? Nah, kita juga utang daerah, kalau dapat ngutang. Ini logikanya kita mau tani di tanah sendiri, kita nyangkul, kita beli pupuk, kita beli bibit, nyuruh orang, apakah ada yang ngasih uang? Boro-boro ada yang ngasih uang, malah kita uang yang habis. Karena kita butuh modal. Prosesnya bawang daun itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau untuk membuka tempat kayak gini 2 sampai 3 tahun. Bukan hitungan bulan ya Kang? Hitungan tahun. Seleksi alam. Meski saya sendiri ingat sama anak, karena kita mau tani tanah gak ada, mau tengah modal dari mana. Ya akhirnya alhamdulillah meski capek, meski kerja sendiri, ingat anak, semangat lah gitu. Jangan sampai ketika anak gede, anak minta uang buat jajan, bapaknya pengangguran, bapaknya nggak punya spesial pun. Wah, saya nggak mau kena mental di sini. Sekeras apapun berarti tetap saya hajar, sekeras apapun pekerjaan tetap berjalan. Dan sampai saya dianggaplah orang gila. Oh sempat Sampai diketawain. Karena apa itu Kang? Gila. Orang gilanya kalau saya membersihkan gunung. Sekarang iya jalan ada. 2013 dari Simpang 3
Palutungan itu arah ke sini itu jalan bagaikan kali mati. Ketika kemarau ratanya rantah sama rumputan yang pembuangan dari tiap tanah, ketika musim hujan kayak kali mati. Udah. Ada rezeki sedikit, beli batu, ditap, ya apa. Aduh, lihat orang-orang yang lewat cuma boro-boro nanya, ya boro-boro bantuin, nanya ke ini buat apa ya? Enggak, boro-boro bantuin, biarin lah, biarin, tetap laju kita jalan, abang aja. Sampai aja habis jam setengah 4 sore, saya kepikiran, aduh ada mesin rumput di atas itu lah, naik ke atas, bersihin depan tanah orang. Saya cuma kepikiran, kita ngebersihin jalan, kita ngerawat jalan, mudah-mudahan jadi jalan kehidupan buat saya. Itu aja, simpel. Mudah-mudahan. Pikiran yang waktu itu cuma gitu aja. Sampai suatu hari saya jam 3 sore berangkat ke sini. Ayo. Karena di rumah suntuk, penghasilan boro-boro, uang nggak ada. Ya udahlah. Lari ke sini. Sebelum berangkat mampir dulu ke warung biasa, utang dulu rokok dulu setengah. Kasbon dulu setengah. Dan disitulah saya ngobrol-ngomong sendiri di sini. Siapa yang diajak ngobrol, meraung bagaikan serigala kelaparan, menjerit nggak tahu ke siapa, mempertanyakan kepada siapa nggak tahu. Ya, dibilang orang gila waktu itu, kalau orang lihat dari jauh emang si Jawi gila. Karena ngomong sendiri, siapa yang diajak ngomong. Tapi memang banyak material, banyak moral yang udah dikuras habis ya Kang ya. Kuras habis. Pas mulai dibukanya di tahun berapa? Itu kebetulan waktu itu kepala seksinya Pak siapa itu 2013 akhir itu ada semacam peresmian tempat ini. Mobil kapolsek, mobil camat, kepala desa itu di bawah. Pada kesini jalan kaki. Akhirnya diresmikan waktu itu Pak Camat. Dan disitulah saya mulai belajar jalan. Kita menggonggong kayak anjing kelaparan, raung nggak tahu siapa, ngobrol yang diajak ngobrol itu nggak tahu siapa, dan mempertanyakan kepada siapa. Setelah itu kita melongo, kebetulan 2013-14 itu udah ada orang-orang satu desa itu udah numpang makan, menjadi wetan di sini. Dan saya nggak ngeh tentang sampah. Daripada pulang-pulang sini, plastik. Di atas itu kopi, karena ada gazebo, itu plastik. Saya beresin plastik, pungut plastik semua, sampah. 4:30. Sekarang mah iya, di jalan udah bersih. 2014 ke arah Curug Cisurian. Jam 4:30 sore, saya ngambilin untung rokok, sampah plastik, apa yang terkumpul diambil, kumpulin semua dan dibawa ke sini. Di sini dibakar semua. Itu ada kejadian yang di luar nalar atau yang tak terduga lah. Apa dong setelah melakukan itu? Saya pas mau pulang di tikungan bawah di samping stalkem itu jalan, emang jalan kaki mau pulang jam 5 sore. Kedengeran banyak orang. Gimana rame? Saya jalan terus, lihat ke bawah, ya banyak orang. Pakaian putih, celana hitam, sepatu pantofel. Di sana ada 6-7 orang waktu itu. Makin dekat. Saya tanya, Kang Punten, ini mau kemana? Mau ke Curug, katanya di sini ada Curug. Iya ada di situ, ada Cisurian. Emang ini dari mana? Saya ini baru pulang kantor. Kerja di mana? Di bank. Innalillah. Wah, kenapa nggak pulang dulu? Kenapa nggak hari esok? Ganti pakaian dulu kayak gitu. Pakai pantofel loh itu. Itu jalan kaki dari Simpang 3. Loh, jauh loh itu. Gila. Sedangkan akses belum seperti ini ya Kang ya, masih tanah. Masih tanah.
masih karena masih kecil. Aduh Kang punten karena ini ada yang ngelolanya, ada yang ngebukanya, ada yang ini bla bla bla. Dan alhamdulillah si pengunjung itu ngerti. Oh iya Kang, nanti saya kasih buat rokok tapi antar dulu ke Curug. Ya udah sok saya antar. Demi hal yang karena saya udah melaung di sini tuh Pak. Dan itu saya antar ke Curug. Habis dari Curug udah Kang di atas sana bisa melihat kota. Waktu itu emang saling kebukanya baru jalan setapak di atas tuh jadi lalang. Iya. Oh iya nanti ke Curug dulu, antar ke Curug. Kang punten ini ngobrol segala macam dan akhirnya ngasih 50.000 lah 50.000. Iya ini buat apa aja nggak usah diketek-ketek kan. Oh udah siap, mantap semangat lah. Lalu kemudian di Curug karena udah menjelang sore akhirnya balik sebelum ini di belakang SLP PDAM itu saya arahin Om di atas pemandangannya enak terus ini bisa lihat kota. Akhirnya si orang BRI itu pada naik. Saya jalan ke sini kedengar lagi suara. Siapa lagi yang ngobrol? Ada 2 orang ini di bangku ini di samping mobil. Kang punten dari mana? Masih Kuningan kan? Jerawangi. Apa jam segini? Dia kan penasaran baru datang ini. Kang punten kalau nggak tahu waktu itu basa-basi. Kang punten ini pengeluaran sudah. Nanti saya kasihlah 20.000. Wah alhamdulillah 20.000 ya. Dapat 70 tuh kan. 70. Pembelajaran ada ini karena udah menjelang sore yang dari BRI udah pada turun ngobrol sebenarnya sama orang Jerawangi. Kang bisa motor? Bisa. Ini kuncinya. Ini bawain motor saya nanti di gang saya akan saya pegang. Enggak sok aja, saya nggak bisa dengan alasan power atau gimana. Akhirnya saya bawa motor lagi jalan. Alhamdulillah kita kesini jalan kaki. Rokok dapat ngutang. Sekarang buat bayar rokok ada, masih lebih dan pulang pun nggak harus jalan kaki. Disitulah jadikan pembelajaran. Oh ya, alam tuh kayak begini. Oh, jadi saya ngerti dengan sendirinya. Oh, kok begini, saya pelajari. Karena kalau di alam apapun yang terjadi, jadikanlah pembelajaran. Jadi ketika ada kejadian itu, oh kita harus bilang Dulu sempet kan dengar itu ada tragedi kan yang terkena petir kalau nggak salah. itu 2015. Itu kesalahan dari kita apa gimana itu? Nah itu dia, karena ini Ciremai. Jadi ketika masuk ke Ciremai itu jangan sombong, jangan sok aing. Karena ketika kita tidak sopan ya punten-punten ada aja kejadian. Karena Ciremai ini memang tempat main tapi bukan untuk main-main gitu ya. Jadi ibarat kita usaha sambil main, tapi usaha ini nggak dibawa main-main. Itu sekarang memang udah megah kan. Si likukan ini udah Ya spot-spot waktu itu emang saya sebelum pengunjung senang saya rasakan dulu. Jam 11 malam saya kesini cuma berdua. Rasakan kenikmatan endahnya itu. Gak mungkin yang rumahnya tingkat yang hidupnya di pasar paling tidurnya di papan, paling tidurnya di kios yang gak nyaman. Kan kita tidur di tanah nyamannya minta ampun. Karena kita udah ngerasakan nyaman ya akhirnya kita ngajak ngabarin teman-teman lah yang berkeningan. Saya punya teman sendiri nih, coba kesini. Saya lihat pas datang itu girang, wah ini enak pisang. Dalam hati alhamdulillah orang pada senang. Iya. Ya ada daya tarik kita ya. Daya tarik. Berbicara tentang sejarah gila dan memang waktu itu kita lagi lebarin jalan dari pos tiket ke bawah itu karena kita nggak punya modal akhirnya lebarin jalan itu manual pakai cangkul pakai karung. Dari suatu hari datanglah orang gila jam 10:30 malam jam 10:30 ketika kita habis makan. Kalau makan kan biasa jam 8:30 atau jam 9. Kadang 10:30, ini 10:30 orang gila datang Ke sini.
Saya lagi ngerjain di bawah, ngelebaran jalan. Seorang diri. Sendiri. Langsung orang bilang gila ya. Langsung kepikiran teh. Orang gila biasanya minta waktu. Mas nih. Nyampur, diajak ngobrol masih nyambung. Mau rokok enggak? Mau. Tapi kan masih nyambung. Pikir lagi akhirnya orang rokok. Kalau mau kasih makan dulu baru rokok. Mas mau makan nggak? Makan. Mau juga. Akhirnya ada nasi sisa. Kalau makan sambil setengah 10, ini orang datang setengah 11. Ada nasi separuh lagi. Ini mas makan dulu. Ini makan sisanya ini. Pauknya juga sisa. Akhirnya makan. Ini rokoknya saya temenin orang. Ini rokoknya. Akhirnya merokok. Saya pikir nih orang udah makan udah dikasih rokok. Saya coba ajak kerja. Mas bantuin naik tanah. Ayo. Mau. Dan bapak teman-teman yang lain itu bapak-bapak semua 3 orang 4 orang malah bilang kerja sama orang gila. Punten untuk saat ini kita sama-sama gila. Dan saya pikir mendingan orang gila ini mau berjuang, ibaratnya kan mau berbakal. Ini orang gila punya cita-cita. Ini masa depan cerah kan. Untuk saat ini kita jangan berbicara dengan orang gila karena kita sama-sama gila. Saya sudah bilang gitu. Akhirnya kerja jam 1:30 waktu pulang. Mas, besok lagi. Ya, pulang. Gak tahu kemana. Besok pagi jam 8 datang. Ada lagi dia. Datang lagi. Wah, si Mas datang lagi. Ini Mas. Komitmen orang. Akhirnya kerja dari jam 8. Ayo kerja dulu. Kerja bareng. Ayo Mas, waktu makan ya. Makan bareng, ngopi bareng. Lainnya pulang bareng jam 1:30 lagi jam 1 waktu. Yang saya ngerasa kehilangan ketika esok harinya sampai sekarang itu nggak pernah muncul lagi. Si orang tersebut. Ini kemana orang gila ini? Saya sampai nyari ketika jalan ke Kuningan selalu kemana? Soalnya ada jasa dia juga di sini. Ya? Waduh, saya sampai kangen. Sampai mempertanyakan apakah orang gila itu masih ada? Kalaupun ada itu di mana? Kalaupun memang nggak ada ya Kirim doa aja. kita kirim doa aja. Terus saya ingatnya kalaupun memang masih ada itu di mana? Saya pengen ketemu. Saya pengen nawarin mau rokok apa? Mau makan di mana sekarang? Ayo. Karena itu sudah punya jasa. Iya. Ada mendingan orang gila itu dibanding toko-toko masyarakat yang cuma bisa ngelak-laknya. Tadi Akang sempat cerita ke saya sedikit kan bahwasanya Akang pernah curhat dan teriak-teriak di sini kamu sendirian katanya. Kenapa? Karena nggak ada lagi, nggak ada orang. Terus orang mau ngomong sama siapa? Ya ini, ya udah ngobrol sama alam. Oh. Ngobrol sama lembah itu, sama alam itu, sama gunung putih saya ajak ngobrol. Pohon-pohon saya ajak ngobrol. Dan ternyata itu kejadiannya tadi. Ketika kita meraung, ketika kita mempertanyakan, ketika kita ini, dan selanjutnya kita udah peduli kepada alam, dan ternyata di situ baru saya tahu. Ternyata itu tadi saya ngomong itu alam itu mendengar. Alam itu memperhatikan. Dan ketika kita udah peduli, alam pun peduli. Dan nunggu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, jam itu juga ada jawabannya. Orang-orang yang mendekati maghrib itu terjadi gitu kan, hal yang tak mungkin pun bisa terjadi. Berarti tidak ada yang mustahil kan? Tidak ada yang mustahil. Asalkan kitanya ada kemauan keras gitu ya. Ada harapan besar gitu. Tapi ya memang didasari dulu saya, itulah pembelajaran IPA. Jadi juga ibaratnya hitungan pun tetap dari nol. Bagaimana kita prosesnya itu menuju ke nol aja udah, jangan dulu ke 1. Untuk membentuk angka 0 aja kita butuh proses. Untuk membentuk hitungan lah, mulai setara itu udah dalam proses. Kan Akang ngebuka satu tempat yang dulunya itu jarang terjamah sama orang ya Kang. Pernah ada kejadian yang di luar nalar gitu kan? Kalau kejadian langsung atau kejadian pada saya mah udah ada, alhamdulillah gitu kan.
meski di sini tempatnya, meski di sini waktu itu kita ngajak orang malah takutnya tuh yang lain-lain bahwa di Curug itu ada ini, ada itu, ada ini. Saya nggak pernah mencari itu. Tujuannya bukan ke situ ya. Saya nggak ada tujuan untuk mencari itu. Saya tujuannya untuk membuka tempat numpang usaha. Mudah-mudahan yang di sini ya mendukung itu. Dan memberdayakan masyarakat sekitar ya. Dan cita-cita saya bukan untuk sendiri, mudah-mudahan saya bisa memperdayakan masyarakat setempat. Meski nggak semua, minimal beberapa puluh bisa merasakan hasil jerih payah saya. Meski ketika saya lagi kerja diketawain sama orang itu, ketika rame orang itu malah jualan di sini, ya monggo silahkan. Saya nggak pernah dendaman, nggak pernah memperhitungkan, nggak ada perhitungan, nggak ada siapapun bawa siapapun. Kaitannya dengan orang setempat, kaitan dengan keterbatasan, karena kita pun dituntut dengan aturan, karena kita di bawah naungan KNGC yang di situ ada aturannya, ada petugasnya, ada pembimbingnya yang selalu memantau, selalu mendampingi. Menarik kan. Jadi di sini ada berapa Cuk? Kalau Curug waktu itu jelajah sampai yang sekarang airnya diambil sama PDAM itu ada 7 curug. Oh 7. Mana kalau dari ini? Cuma yang dibuka untuk umum 2. Karena emang waktu itu kita jelajah Curug itu karena lagi booming-boomingnya sama Curug Putri orang sekarang. Karena mungkin di kota udah jenuh, udah apa ngeliat air terjun, udah ngerasa fresh. Sampai kota nggak ada kan. Karena Paling gua kan ada juga. Karena sini juga ada habitat endemiknya kan ya. ada Termasuk apa? yang di Curug itu ada kodok merah yang dimana kodok itu sangat langka. Langka itu yang ada itu cuman Gunung Ciremai, cuman di titiknya ada di sini. Dan di Halimun Salak itu Gede Pangrango itu daerah Cikurung. Jadi ada penemuan kodok merah itu mulai dari Gunung Ciremai, Halimun Salak sama Gede Pangrango. Dan ada satu lagi katanya apa? Surili ya? Nah, kebetulan lutung Suri 5 semenjak saya kecil pun udah ada di sini. Saya ketika petugas nyaramin itu nanyain keluarnya kapan, ya saya udah tahu pasti karena saya dari kecil udah ngeliat itu. Saya udah praktek dari kecil, udah tahu keluar jam berapa. Surili dan katak merah berarti yang ada di sini ya Kang. Kang, mau bertanya soal emas Kang di Ciremai ini ya. Mungkin umumnya itu disebutnya harta karun katanya kan. Harta karun menurut Kakang itu apa? Yang ada di sini itu gimana kan? Ini kita akan klarifikasi nih Kang. Biar nggak banyak orang yang datang ke sini mengejar itu Kang. Emas itu yang menurut Akang itu emas yang berbentuk emas semestinya atau alam sekitar? Kalau untuk kekayaan, Ciremai ini paling kaya. Kekayaan itu paling kaya. Tapi Ciremai banyak kekayaan, tapi nggak bisa yang namanya harta itu digali terus dijual ke pasar. Itu mah namanya tambang emas ya. Kalau untuk Ciremai enggak. Kata saya, dia tadi gunung itu hidup. Ciremai ini mendengar, dengan memperhatikan, dan bahkan Ciremai bisa peduli, tergantung dari kita. Makanya sampai sekarang pun saya tetap ketika punya masalah yang nggak bisa dipecahkan dengan orang-orang, saya pecahkan dengan alam. Dan alhamdulillah kelar. Tanpa saya harus ibaratnya misalkan saya enak dengan angga sendiri, tapi saya nggak mau kalau ngomong langsung diomongin sama orang lain itu gak enak, gak nyaman, gak bisa, pokoknya gak bisa dipecahkan dengan orang-orang. Gimana caranya yang akhirnya saya meditasi ngobrol di sini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang pun alam mendengar. Dan seiring berjalan itu
Angga itu nggak harus dikeluarin dari itu kan. Angga itu tiba-tiba harusnya keluar itu tiba-tiba bikin masalah dengan satu teman kerjanya lah, barangannya lah, sama orang-orang yang di sini lah, tiba-tiba punya masalah dan akhirnya keluar dengan sendirinya. Seleksi alam. Seleksi alam. Bisa itu masih bisa fungsi seperti itu. Dan yang disayangkan lagi, untuk Kuningan Majalengka itu ada 50 tempat yang membuka tempat sama kayak itu. TWA ya. Itu. Dan saya sangat menyayangkan ketika teman-teman yang lain membuka tempat baru juga membuka udah mencari investor. Itu pekerjaan yang sangat goblok. Tegas sekali kan. Ini idealisnya tinggi nih. Karena kan nggak tahu tempat yang kita buka itu nyaman apa enggak. Ya. Kalau mau buang duit ya sok silakan. Kalau mau kejadian hal yang terduga ya silakan. Kalau mau coba kayak gitu. Intinya kan siapapun kalau masuk ke alam, apalagi ngebuka tempat kayak gini, tolong dekati dulu alamnya. Coba kita dekati, dia mau bersahabat apa enggak, terus kita ngerasakan nyaman apa enggak sebelum orang lain, sebelum tamu-tamu yang mau pada bayar ngerasakan benar. Kita rasakan dulu, karena resikonya tinggi ketika orang datang dari Bekasi datang ke Likupang. Ada hal yang kejadian yang tak terduga, siapa yang mau bertanggung jawab? Asuransi hanya sebatas asuransi. Berapa sih harga apa dari asuransi? Ya, sebanding dengan penghargaan orang-orang yang misalkan anaknya kecelakaan, terus ya amit-amit lah kejadiannya cacat atau apa, malah bikin udah bikin kapok atau segala macam. Masih kembali untuk diri masing-masing ya Kang, dalam hati-hatiannya ya. Ya, kalau untuk Ciremai mah ya, emang Ciremai intinya kan alam mah terbuka untuk siapapun dirangkul, siapapun diterima. Cuman ya itu tergantung dari orang-orangnya, mau belajar apa enggak, mau mendekat apa enggak nih orang teh. Ini alam nih, banyak orang di situ. Siapa yang mau mendekat di antara ratusan orang itu? Siapa yang mau mendekati untuk berkenalan? Siapa yang mau intinya peduli sama saya? Sebelum saya peduli, lihat dulu orangnya. Ini kata alam. Alam itu melihat tuh, dari jauh, dari atas itu. Lihat satu persatu itu lihat. Siapa yang bergantungan saja sama uang? Siapa? Udah tahu, udah lihat. Yang katakan tadi ya, bahwa alam itu hidup gitu. Banyak banget ini kan wejangannya nih kan dari atas nih. Sampai mungkin saya saking dekatnya sama alam, karena udah intinya kan saya udah bersahabat nih dengan alam. Saya pernah ngerasain ketika lagi tidur itu dibangunkan, ketika jauh itu saya dipanggil, dan ketika saya mau tinggalkan meski cuma 1 minggu itu sama sekali nggak boleh. Jadi Abang memang harus standby di sini ya, membuat terlalu lama jauh dari rumahnya gitu. Karena yang punya isi rumah ya atau mungkin kan di situ. Ya penjaganya lah, kalau isi mungkin ada yang lain juga ya kan ya. Untuk penjaganya atau gitu Ya, untuk alhamdulillah bersih-bersihnya gitu. Saya nggak pernah merasakan, dan saya pun nggak pernah mencari tentang hal yang kayak gitu. Kalau datang orang yang bisa melihatnya ketika menjelang maghrib itu banyak katanya di sekitaran ini, bahkan ya emang banyak, emang ini tempatnya kan Tempatnya, saya. iya. Cuman ya itu saya nggak pernah mencari itu. Wah, ini anak Bukang Jawa udah banyak pisan, banyak yang nggak tahu di mana kata saya. Ya alhamdulillah saya emang nggak pernah mencari itu. Ya. Tujuannya bagus itu. Bukan tujuan saya. Tujuan saya ke situ mah ya mudah-mudahan bersahabat, mendukung gitu kan. Ya alhamdulillah saya ingin berjalan. Terus tadi saya bilang ketika yang lain membuka tempat baru juga berapa bulan sudah mencari investor. Untuk Ikukan sendiri alhamdulillah dari mulai investor, jalan di aspal sampai ada tiang listrik di depan mata itu semua datang dengan sendirinya.
Kata petugas saya harus masuk tiap sekolah menawarkan itu, enggak harus. Karena itu sama aja kita ada bentuk pemaksaan. Mending kalau nyaman kita paksa. Ketika nggak nyaman, wah koplok ini. Wah koplok, wah jadi bahan omongan. Biarkan. Kalau untuk pemasaran tempat kayak gitu biarkan dari mulut ke mulut. Tapi kalau salah satu orang udah merasakan nyaman, dari 100 orang ketika nego-nego, ayo kita bisa nego, ayo kita raih aja, udah cukup. Kita berpikir jangan dari 100 orangnya, berpikir dari 10 orangnya aja. 10 orang ini yang udah merasakan nyaman, wah bisa ngajak sekolah lainnya, bisa ngajak keluarganya, bisa ngajak teman-temannya untuk datang ke sini. Itu dari 10 orang itu bakal jadi berapa ribu, kita kalkulasikan. Segi pemasaran yang dengan kayak gitu, gak usah pamer dua foto atau apa. Ketika orang datang lihat gambarnya bagus, fotonya bagus, datang ke lokasi. Najis tuh yang kayaknya tuh, lihat foto mah iya endah pisan, ternyata datang ke situ, wah jauh pisan. Oh gitu ya, saya mau ngomong apa adanya. Ketika berbicara di sini, itu kan ada apa? Itu nggak ada apa-apa. Kalau anda nyari kemewahan, kita ikutan, itu nggak ada kemewah. Kalau anda nyarinya ketenangan, di sini tempatnya. Jadi saya merasakan gitu bang, begitu tenang di sini bang. Karena saya bicara seperti itu karena saya merasakan duluan. Saya udah tenang dari dulu loh. Itu kata akan kitanya dulu yang harus bahagia ya kan, Iya, iya. agar orang lain pun merasakan hal yang sama gitu. Berbicara tentang investor, dihitung-hitung itu hampir 14 investor yang datang ke sini Menawarkan diri. menawarkan uang, apa juga. Itu dari mulai awal buka loh. 2013 aja udah ada yang datang. Set. Yang lagu cerita itu, fokus mandiri. Kang, kata si Abah, suruh ke rumah. Ngapain? Saya tahu suruh ke rumah. Iya. Nggak datang sama bapak. Ngapain? Dah lah, nggak bisa dibawa. Nggak nyamper-nyamper. Datang lagi. Waduh, ditungguin sama si Abah, nggak ada nyamper. Mau ngapain si Abah? Ini tuh pokoknya disuruh Pak si Abah. Nah, enggak lah. Yang ketiga kalinya datang lagi. Ini kok bandel tulisannya. Kata si Abah nyamper ke rumah. Saya tanya, si Abah mau ngapain? Itu si Abah nawarin uang. Udah disiapin 300 sampai 500 juta pun bakal dikasih. Uang. Saya nggak butuh uang. Karena saya kerja di sini nggak butuh uang. Saya butuhnya tenaga. Kalau Kusmadio datang sendiri mau pegang cangkul, pegang parang, ya ayo saya terima. Karena saya butuhnya tenaga, bukan uang loh. Iya, tapi kan uang itu bisa nyuruh orang, bisa nyuruh apa, bisa nyuruh. Iya, tidak segampang itu. Ini filosofi penting. Ini kita beli pasir, ini gunungan pasir. Terus kita gali, bikin lubang. Ini kan pasir baru nih. Kita ambil air segedenya, masukin ke lubang pasir itu yang baru datang. Pasir itu longsor atau enggak? Ya longsor pasti itu tahu. Dan saya pun pasti longsor. Longsornya kenapa? Saya datang ke sini aja rokok dapat ngutang. Nasi juga nggak tahu bawa apa enggak. Tiba-tiba di sini di hutan merangkul uang ratusan juta. Mana hidup saya? Pura-pura kah? Maksiat kah? Yang namanya uang secerat itu habis. Ketika uang habis, fokus Madio hidup manis di sini. Kita yang capeknya nggak bisa. Dan itu udah sampai saya bisa merintis di situ. Hidup saya nggak mau longsor. Pasir yang baru datang, coba kalau datang airnya setetes, 2 tetes, 3 tetes, 5 tetes, sampai 1 selang. 1 selang, setengah in, sampai 1 in, sampai 2 in, sampai 5 in itu ketika pasirnya udah kuat, nggak bakal longsor. Malah padat. Nggak bakal longsor. Makanya rezeki itu datangnya tuh dia kan 1.000 dulu, 2.000 dulu. Ketika datang ke depan ratusan juta, ya alhamdulillah kita udah bisa. Ibarat kita mengendarai motor, ketika kita udah bisa bawanya, ya udah mau kecap sana kecap sini udah banyak, udah ada jalannya gitu. Tinggalnya kan kita udah bisa mengendalikan, jangan sampai kita yang dikendalikan sama uang. Kita harus bisa sebisa mungkin kita yang mengendalikan uang, jangan kita yang mengendalikan. Kalau kita yang dikendalikan sama uang, bagaikan pasir yang baru dimasukin air, udah longsor habis, nggak tahu kemana. Dalam.
banyak banget wejangan yang diberikannya kan untuk kita semua gitu. Ada pesan lagi yang disampaikan? Kalau untuk pribadi saya mah tetap lebih ke khususnya untuk para pelajar dari mulai SD sampai tingkat SMA pun IPA yang benar-benar harus dipelajari. Karena saya yang merasakan. Saya meski nggak sekolah tapi saya belajar IPA langsung di sini di alamnya. Langsung mempraktekannya Dan ya. ternyata wah pisan pokoknya keren habis. Dan saya lihat punya anak 3 masih udah sekolah keluar SMK, yang lagi sekolah, yang baru sekolah, yang dulu pun tetap untuk IPA tetap kita ajarkan dengan cara praktek. Kita ajarkan dengan kepedulian. Jangan hanya sekadar jangan sampai kita masuk alam itu cuma jadi penikmat, apalagi perusak. Jadi ibarat kita masuk ke rumah orang, kalau cuma mau tauhid, kalau apalagi merusak rabotnya apanya, yang tuan rumah pasti marah dong. Tapi kita kalau datang baik-baik ke rumah orang, apalagi ketemu orangnya, apalagi di rumah itu ada sampah, nggak tahu sampah siapa, tapi kita mau membersihinnya ya, otomatis yang punya rumah pun bakal peduli. Ini rokok nih, bawa nih. Ini pisang nih, karena habis panen pisang nih, bawa pisang. Itu bakal terjadi. Ibaratnya aduh, hidup di alam dunia mah muluk-muluk kosong mikiran be duit, dan duit tengah digegel. Hidup teu boga duit pusing. Oh, ban duit kamu tuh pasti pusing. Duit jeung naon. Tidak hatu bisa digegel teh enak. Intinya kan gitu. Makanya intinya mah yang kita harus belajar hidup cukup. Atau dari belajar hidup cukup itu jangan lupa bersyukur. Sedikit cukup, besar ya alhamdulillah. Itu namanya cukup kan. Tapi penghasilan 10.000 karena kita nggak punya bank emok, nggak punya arisan, nggak punya kreditan, nggak punya tagihan online. Ya udah cukup, 10.000 juga buat makan udah. Cuma dapat sehari 300.000, 400.000, pengeluaran 700.000, tetap aja pusing. Dan dari ibarat air uang mah, aduh, ketika kita udah pegang uang ya, uang itu bagaikan mainan apa ya? Kita capek-capek kerja, pinggang sampai mulas, naga habis, terima nih uang. Kenapa nggak digenggam selamanya? Kenapa nggak dimakan 1 atau 2? Kenapa malah dikasihnya ke bengkel? Tambah apa? Uang bensin, uang beras. Kenapa? Itu kan kita cari uang. Untuk uang udah dapat, habisin lagi. Ya itu kan uang. Oke, sobat. Berikut Cukup sekian dulu dan terima kasih. Kalau pengen semua ini masih banyak yang mungkin nanti kita di konten seterusnya ya gitu, karena tanggung jawab masih banyak ya jangan yang harus diberikan kepada kami gitu ya. Oke sobat, intinya sekarang itu kita harus bersyukur, besar kecilnya itu kalau disyukuri mah nikmat, bener kan? Jadi tong muluk-muluk intinya mau ke situ gitu. Oke, untuk wejangan dari Kang Jawil selaku tokoh penting di Pukan, mungkin kita akan ajak berbincang lagi di lain sesi ya. Untuk Kang Jawil, terima kasih banyak waktunya Kang. Untuk apa kan? tukar pengalaman aja. Ya. Ya alhamdulillah saya mah di sekolahnya di Universitas Alam Terbuka, Jadi Pak, nggak tahu tentang manajemen atau apa, saya nggak diajarkan, alam nggak mengajarkan itu. baru nih ada dengar sekolah alam nih. Ada Mungkin ada jadi bukan gitu. Fakultas Alam Terbuka ada. Mungkin ini guru besarnya itu. Wah. Jadi kawan-kawan harus berkunjung ke sini ya, berkunjung ke Pukan. Tempatnya di Gunung Cermai. Mau mendaki silakan, mau camping juga silakan gitu. Dan ketemu Kang Jawil sesepuh di sini. Mungkin nanti banyak wejangan yang bakalan diberikan sama Kang Jawil gitu ya, seputar alam, seputar kehidupan gitu. Oke, terima kasih banyak.
pantengin terus, tetap jadi orang baik, lancar rezekinya. Kang Jawil semoga ibukannya terus ramai, Amin. rezekinya sehat selalu Kang Jawil. Terima kasih pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.